Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada video kali ini, saya Oktavia Ramadanti dan teman saya Vimbiani Irena akan membahas tentang audit pada saldo kas. Selanjutnya yaitu pengertian kas. Kas merupakan akun satu-satunya yang termasuk dalam setiap siklus, kecuali di persediaan dan pergudangan. Kas penting karena rentan terhadap pencurian. Nah, selanjutnya, kas di bank dan siklus transaksi. Hubungan antara uang tunai di bank dan siklus transaksi lainnya memiliki fungsi ganda. Yang pertama, menunjukkan pentingnya pengujian audit berbagai siklus terhadap audit kas. Yang kedua, yaitu membantu dalam pemahaman lebih jauh mengenai integrasi berbagai siklus transaksi. Nah, dalam audit kas ini, auditor harus membedakan antara verifikasi rekonsiliasi saldo klien pada laporan bank dengan saldo di buku besar, dan verifikasi apakah kas yang tercatat di buku besar mencerminkan semua transaksi kas yang terjadi selama tahun tersebut. Jenis-jenis kesalahan penyajian yang berbeda biasanya ditemukan sebagai bagian dari pengujian rekonsiliasi bank. Kesalahan-kesalahan ini meliputi yang pertama yaitu gagal memasukkan cek yang belum dicairkan bank ke dalam daftar cek yang belum dicairkan, meskipun sudah dicatat dalam jurnal pengeluaran kas. Yang kedua yaitu ada kas yang diterima oleh klien setelah tanggal neraca tetapi dicatat sebagai penerimaan kas pada tahun berjalan. Nah, selanjutnya yaitu ada jenis rekening kas. Karena pendekatan audit untuk masing-masing akun itu berbeda-beda, maka sebelum membahas jenis-jenis akun kas yang umum digunakan oleh sebagian besar perusahaan, berikut ini adalah jenis-jenis utama akun kas. Yang pertama ada rekening kas umum, yaitu rekening bank utama bagi sebagian besar organisasi. Hampir semua penerimaan dan pengeluaran uang tunai mengalir melalui rekening ini pada sewaktu-waktu. Yang kedua yaitu ada akun impres. Yang ketiga yaitu ada rekening bank cabang, rekening bank terpisah yang dikelola di bank lokal oleh cabang perusahaan. Yang keempat yaitu ada dana kas kecil impres, kas dana yang disimpan dalam perusahaan untuk diakuisisi tunai dalam jumlah kecil atau untuk menguangkan cek karyawan, seperti saldo tetap dana tersebut relatif kecil dan diganti secara berkala. Yang kelima yaitu ada setara kas. Setara kas ini kelebihan uang tunai yang investasikan dalam investasi jangka pendek dan sangat liquid seperti deposito berjangka, sertifikat deposito, dan dana pasar uang. Selanjutnya yaitu ada audit rekening kas umum. Dalam menguji saldo akhir tahun dalam akun kas umum, auditor harus mengumpulkan bukti-bukti yang cukup dan tepat untuk mengevaluasi apakah kas tersebut dinyatakan dalam neraca. Terus juga dinyatakan dalam secara wajar dan diungkapkan dengan tepat sesuai dengan 5 dari 8 tujuan audit terkait saldo yang digunakan untuk semua pengujian rincian saldo. Yang pertama yaitu ada keberadaan, kelengkapan, keakuratan, bisa batas, dan keterkaitan rincian. Selanjutnya itu ada metodologi untuk mengaudit kas akhir tahun. Yang pertama ada fase identifikasi client business risk affecting kas, set trouble misstatement and assess inherent risk, access control risk. Fase 2 yaitu ada design and perform test of control and substantive test of transaction. Yang ketiga yaitu ada design and perform analytical procedure, design test of details of cash balance. Dari ketiga prosedur tersebut,
mendapat pembahasan tambahan karena pentingnya. Dari ketiga prosedur ini patut mendapat pembahasan tambahan karena pentingnya dan kompleksitasnya. Yang pertama yaitu ada penerimaan konfirmasi bank, yaitu konfirmasi bank tidak diperlukan untuk audit entitas non-publik atau berdasarkan standar audit internasional. Namun auditor biasanya memperoleh tanda terima langsung konfirmasi dari setiap bank atau lembaga keuangan lainnya yang bekerja sama dengan klien, kecuali jika terdapat sejumlah besar akun yang tidak aktif. Yang kedua yaitu penerimaan laporan bank batas. Tujuannya yaitu untuk memverifikasi item rekonsiliasi pada rekonsiliasi bank akhir tahun klien dengan bukti yang tidak dapat diakses oleh klien. Untuk memenuhi tujuan ini, auditor meminta klien agar bank mengonfirmasi laporan tersebut selama 7-10 hari setelah tanggal neraca langsung kepada auditor. Yang ketiga yaitu ada pengujian rekonsiliasi bank. Auditor menguji rekonsiliasi bank untuk menentukan apakah personel klien yang telah mempersiapkan rekonsiliasi bank dengan seksama dan untuk memverifikasi apakah saldo bank klien yang tercatat adalah jumlah yang sama dengan kas sebenarnya di bank, kecuali untuk setoran dalam perjalanan, cek yang belum dilunasi, dan item rekonsiliasi lainnya. Dalam audit saldo kas umum yang menjadi pertimbangan utamanya adalah kemungkinan terjadinya kecurangan. Nah, prosedur apa sih yang dilakuin untuk mengungkap kecurangan di area penerimaan kas itu? Yang pertama bisa dengan konfirmasi piutang usaha, bisa juga dengan pengujian yang dilakukan untuk mendeteksi lapping, bisa juga dengan tinjauan entry buku besar dalam akun kas untuk item yang tidak biasa, bisa juga dengan perbandingan pesanan pelanggan dengan penjualan dan penerimaan kas berikutnya. Kemudian bisa juga dengan pemeriksaan persetujuan dan dokumentasi pendukung untuk piutang tak tertagih serta pengembalian dan penyisian penjualan. Nah, kemudian gimana sih prosedur yang dilakuin untuk mengungkap penipuan secara langsung terkait dengan saldo kas akhir tahun? Nah, itu bisa dilakukan dengan melakukan pengujian rekonsiliasi bank yang diperlukan, bisa juga dengan melihat bukti kasnya, terus bisa juga dengan melakukan pengujian transfer antar bank. Nah, berikutnya ada audit rekening bank penggajian impres. Jadi pada pengujian rekonsiliasi bank untuk penggajian itu tuh hanya memerlukan waktu beberapa menit jika terdapat akun penggajian impres dan rekonsiliasi independen dari bank kayak yang dijelaskan untuk akun umum sebelumnya. Jadi dalam menguji saldo rekening bank penggajian, auditor itu harus memperoleh rekonsiliasi bank, konfirmasi bank, dan juga laporan bank batas. Kemudian untuk audit kas kecil impres, jadi kan kas kecil itu adalah akun yang unik kan. Meskipun jumlahnya sering tidak material, tapi banyak banget auditor yang memverifikasi kas kecil, terutama karena adanya potensi penggelapan dan harapan dari klien. Pada audit kas kecil impres ini tuh pengendalian internal yang paling penting adalah penggunaan dana impres yang menjadi tanggung jawab suatu individu. Terus penekanan dalam verifikasi kas itu tuh harus ada pada penggajian kontrol atas transaksi kas kecil, bukan pada saldo akhir dalam rekening. Nah, salah satu contoh kasus kecurangan yang terjadi itu di sini ada kasus kecurangan keuangan yang terjadi pada sebuah perusahaan yang bernama Parmalat. Jadi Parmalat ini adalah sebuah perusahaan makanan Italia yang cukup besar. Jadi si Parmalat ini tuh terlibat dalam kasus penipuan besar-besaran. Penipuan ini tuh melibatkan pemalsuan laporan keuangan, terutama terkait dengan jumlah kas yang dimiliki oleh perusahaan. Kok bisa sih kasus ini terjadi? Jadi kenapa kasus ini bisa terjadi itu karena adanya perusahaan cangkang. Jadi Parmalat ini membuat perusahaan-perusahaan fiktif di luar negeri kayak di Karibia dan di Cayman Island. Nah, perusahaan-perusahaan ini tuh seolah-olah membeli produk dari si Parmalat, padahal sebenarnya nggak ada transaksi yang terjadi. Terus di sini juga Parmalat membuat
konfirmasi bank palsu. Jadi mereka ini memasukkan konfirmasi bank yang menyatakan bahwa perusahaan memiliki sejumlah besar uang di sebuah bank di New York. Padahal uang tersebut tuh nggak ada. Kemudian apa sih tujuannya? Jadi tujuan utama dari penipuan ini tuh ya untuk meningkatkan nilai saham dari perusahaan itu dan mendapatkan pinjaman dari bank. Nah, dari kasus itu tuh apa sih akibatnya? Jadi akibat dari kasus itu yang pertama, tentu aja Parmalat itu mengalami kerugian sebesar 12 miliar euro. Terus si Kalisto Tanzi sebagai pendiri Parmalat itu dijatuhi hukuman pidana selama 10 tahun penjara. Dan kemudian kasus ini juga merusak reputasi dari Parmalat dan menyebabkan kerugian besar bagi para investornya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf ya sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.